Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Indra, pindah lagi hostnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan sehingga pada hari ini insya Allah akan terlaksana perkuliahan pengantar ilmu hukum. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya junjungan kita, Baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini kita akan membahas, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penggolongan hukum, yang materinya sudah saya input di e-learning, nanti mahasiswa bisa mengecek. Kemudian kita akan membahas tentang reformasi hukum. Dua materi pembahasan hari ini tentu saja mungkin ya bisa jadi tidak selesai pada malam ini dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi akan kita coba selesaikan dua materi ini. Hanya saja saya tidak mau terburu-buru hanya mengejar RPS ya, hanya mengejar silabus tanpa mempedulikan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Itu. Jadi saya utamakan pemahaman mahasiswa dulu, setelah itu baru kita beranjak ke materi kuliah berikutnya. Kalau memang dalam pembahasan materi penggolongan hukum masih ada yang tidak dipahami oleh mahasiswa, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk masuk pada materi yang kedua, yaitu reformasi hukum. Nah, ini nanti bisa kita bahas di minggu berikutnya, gitu ya. Nah, penggolongan hukum ini ada 6 seperti yang sudah tertera di materi e-learning. Yang pertama, hukum berdasarkan sumber, hukum berdasarkan bentuk, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan masa berlakunya, dan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Kita lihat dulu yang pertama, hukum berdasarkan sumber. Sumber hukum ini ada undang-undang, hukum adat, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Itu sumber-sumber hukum. Undang-undang adalah bentuk atau sumber hukum yang dibuat oleh negara. Sedangkan hukum adat bersumber atau dibuat oleh adat istiadat suatu masyarakat tertentu. Maka ini berhubungan dengan hukum berdasarkan wilayah keberlakuannya. Tempat berlakunya ya. Nah, ini jadi penggolongan hukum itu berkaitan satu sama lain. Hukum berdasarkan sumber sangat berkaitan dengan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Apabila undang-undang berlaku di seluruh wilayah negara tersebut, maka untuk hukum adat hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu. Nah, kadang-kadang antara
undang-undang yang dibuat oleh negara dengan hukum adat yang tumbuh bersama adat istiadat suatu masyarakat adat tertentu saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai conflict of law. Hukumnya berkonflik antara hukum negara dengan hukum adat. Saya berikan contoh, sudah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ya, sudah dalam bentuk skripsi. Nanti bisa dicari di browsing skripsinya. Skripsi ini meneliti tentang etnografi hukum. Etnografi hukum itu perilaku hukum masyarakat pada wilayah tertentu. Jadi lokasi risetnya itu di Madura. Ya. Di Madura ini berlaku hukum pidana adat. Salah satunya adalah yang dikenal dengan carok. Apa itu carok? Carok ini pemberlakuan hukum pidana adat yang dijatuhkan oleh ketua adat terhadap seseorang yang menjalin hubungan tidak sah dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah dengan lelaki lain. Kalau bahasa masyarakat populernya itu selingkuh ya. Nah, itu. Kalau di bahasa hukum tidak ada kata selingkuh. Di KUH pidana yang kita pakai istilahnya adalah gendap atau overspell. Nah, selingkuh ini adalah bahasa yang dipopulerkan oleh masyarakat ya, bukan bahasa hukum. Dalam hukum pidana adat Madura, yang bahkan hukum negara juga tidak berani untuk ikut campur. Ketika ketua adat ini sudah memutus hukum pidana carok terhadap seorang pria yang menjalin hubungan tidak sah dengan seorang perempuan yang masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Dalam hukum carok, suami dari wanita tersebut diberikan perintah oleh ketua adat untuk memberikan punishment kepada laki-laki yang menjalin hubungan tidak sah tersebut dengan istrinya. Ini tentu saja bertentangan ya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Coba nanti dicek lagi ya pasalnya, saya agak lupa ini. Kalau tidak salah pasal 284 KUHP tentang perzinahan ya. Dicek lagi tolong. Nah, dalam pasal tersebut ada tiga unsur sehingga seseorang dapat dikenai pidana gendap atau overspell. Yang pertama adalah seorang pria yang masih terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan wanita yang belum menikah. Yang kedua, wanita yang masih terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan pria belum menikah. Yang ketiga, wanita yang masih terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan pria yang masih terikat pernikahan yang sah. Ini tiga unsur dalam KUHP di mana seseorang dapat dikenai pidana perzinahan. Dari unsur-unsur ini kita temukan bahwa bukan termasuk unsur pidana gendap apabila ada seorang pria
yang belum menikah melakukan gendak dengan wanita yang belum menikah. Tidak ada unsurnya dalam KUHP. Tapi fakta yang kita temui dalam masyarakat tidak demikian. Apabila masyarakat menemukan tertangkap tangan ya seorang pria dengan seorang wanita, dua-duanya belum menikah, kemudian tertangkap tangan sedang melakukan gendak, maka kemudian masyarakat menuntut mereka untuk menikah atau melaporkan mereka ke kepolisian setempat ya, ke polsek. Berdasarkan KUHP tidak ada satupun pasal yang dapat dikenai oleh KUHP terhadap mereka berdua ini. Kenapa? Karena KUHP tidak mengatur bahwa termasuk dalam tindakan pidana apabila pria belum menikah melakukan gendak dengan wanita belum menikah. Gitu ya. Nah, ini ada konflik of law. Dan banyak sekali contoh-contoh yang terjadi di masyarakat di mana sanksi sosial itu lebih tinggi daripada undang-undang. Undang-undangnya tidak mengatur, tapi sanksi sosialnya atau hukum adatnya mengatur dengan sanksi yang sangat tegas. Gitu. Nah, saya pernah menugaskan ini kepada mahasiswa ya untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana analisa mahasiswa terhadap tindakan masyarakat yang memaksa pasangan yang belum menikah, yang tertangkap tangan melakukan gendak untuk segera menikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Sebab sebuah pernikahan itu jelas dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan perikatan sukarela. Jadi tidak boleh dipaksa. Maka kalau dipaksa, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, ini melanggar syarat sah perjanjian, yaitu sepakat. Karena pernikahannya dilakukan dengan terpaksa. Nah, kita sudah bahas minggu yang lalu, apabila persyaratan subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Nah, pernikahan seperti ini sangat rawan diajukan pembatalan pernikahan. Tapi saya rasa tidak banyak masyarakat yang tahu ya, bahwa pernikahan yang dijalankan dengan terpaksa oleh salah satu pihak atau dua-duanya dapat diajukan pembatalan pernikahan. Gitu. Nah, kemudian jurisprudensi. Sumber hukum berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dapat menjadi sumber hukum dan dapat menjadi dasar hukum. Ketika kita memutuskan untuk mengajukan gugatan misalnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan artikel yang pernah saya tulis, yang sudah saya share di grup WA ya, tentang pelarangan penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perlindungan konsumen. Nanti ada kaitannya di situ. Yang keempat, sumber hukum adalah traktat atau treaty. Treaty ini perjanjian internasional. Jadi, hukum nasional itu bisa bersumber dari perjanjian internasional. Mahasiswa nanti mempelajari ini di semester 3 ya, hukum internasional. Dalam hukum internasional salah satu RPS-nya itu membahas tentang hukum perjanjian internasional.
Yang mana yang dapat dijadikan sumber hukum? Perjanjian internasional yang dapat dijadikan sumber hukum ini ketiganya. Jadi perjanjian internasional itu kan ada 3 bentuk. Bilateral, multilateral, regional. Tiga-tiganya dapat menjadi sumber hukum dalam hukum nasional. Jadi hukum nasional Indonesia itu ada banyak sekali yang berasal dari perjanjian internasional. Contoh misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini di awal sudah saya beritahu ya mengenai buku referensi yang wajib untuk mahasiswa pengantar ilmu hukum, dan saya sangat keras melarang mahasiswa untuk menggunakan buku bajakan ya, karena melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Bern dan Paris. Artinya berasal dari perjanjian internasional yang dihadiri oleh delegasi Indonesia, disepakati isinya oleh delegasi Indonesia, ditandatangani, kemudian diratifikasi. Ratifikasi kalau dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional namanya ratification, artinya pengesahan